Semangat pagi. Ini semangat pagi, Pak Kori. Apa kabar? Baik-baik Pak Rupi. Bagaimana kabarnya Pak? Mantap. Alhamdulillah Pak, kabarnya dahsyat luar biasa Pak Kori. Kali ini kita akan masuk ke sesi podcast Semanggi University. Kembali lagi ke podcast Semanggi University. Hmm, Sobat Semanggi. Jadi oke, siap. untuk kali pertama kita mencoba podcast secara online ya. Karena saat ini saya dan Pak Rupi tidak berada di satu kota nih. Kita Oke, berbeda jadi kota ini nih ya. perdana Pak Kori ya. Jadi ini podcastnya perdana kita Perdana. online ya sekarang ya. Oke, Betul. mantap, mantap, Perdana mantap. podcast Siap, online nih, Semanggi University. siap. Kali ini kita akan membahas materi yang luar Hmm. biasa Pak Rupi. Jadi kadang kalau kita lihat di dunia Siap. ini penuh dengan peluang ya. Dalam artian peluang, kesempatan itu banyak sekali yang datang sebenarnya. Cuma ada Betul, satu betul. satu istilah atau bukan istilah ya, satu ungkapan, kesempatan tidak datang dua kali. Itu menurut Pak Rupi Ya, gimana? nah, Pak Rupi setuju nggak sih kesempatan itu tidak bisa datang dua kali? oke. Itu ungkapan yang sangat umum Pak Kori ya. Ungkapan yang sangat umum dan hampir semua orang mengatakan itu bahwa kesempatan kali. Dan saya setuju Pak Kori, saya setuju. Saya setuju dengan ungkapan itu. Cuman kalau menurut saya punya pandangan lain ya Pak. Artinya gini, kalau kesempatan itu tidak datang dua kali, mungkin ke depan akan datang kesempatan yang lain, Iya, gitu. iya, Mungkin kalau kali ini ada kesempatan dan kita nggak bisa menangkap dan menjadikannya sesuatu yang berarti buat diri kita, tapi saya yakin dan percaya bahwa suatu saat di masa depan akan ada kesempatan yang lain. Seperti itu Pak Kori. Yang saya yakini seperti itu dan yang saya alami gitu Pak. oke, saya setuju banget sama Pak Ruby karena memang kesempatan tidak ada yang datang dua kali dengan sama persis Pak. Ternyata Betul, setelah betul, dianalisa betul. itu tidak ada kesempatan yang sama persis datang dua kali. Yang ada Betul. kesempatannya dengan bentuk yang berbeda, Ya. dengan mungkin tingkat kesulitan yang berbeda, dengan mungkin tingkat hasil yang berbeda gitu. Betul, Nah, betul. memang tadi saya sepakat dengan Pak Ruby bilang bagaimana kita menangkap peluang itu, gitu. Bagaimana kita menangkap kesempatan itu, apakah kita bisa manfaatkan atau tidak, gitu. Saya Siap, setuju siap, banget. siap. Memang beberapa pengalaman kita berbicara seperti itu Pak Kori ya. Jadi kesempatan itu memang nggak datang dua kali, kesempatan yang sama persis. Tapi tentunya akan ada banyak sekali peluang dan kesempatan, bahkan jutaan peluang dan kesempatan yang akan datang kepada kita sebenarnya. Seperti itu Pak. Betul. Seperti itu. Saya sepakat sekali dengan Pak Ruby. Oke, terus kita coba menggali lebih dalam nih terkait kesempatan dan peluang. Gimana sih sebenarnya cara yang tepat atau ada tips nggak sih Pak? Gimana cara kita agar bisa jeli nih melihat satu peluang? Gimana caranya supaya kita bisa jeli? Oke Pak, kalau saya banyak belajar dari beliau-beliau yang sudah sukses, beliau-beliau yang banyak sukses dari menangkap peluang, itu saya punya dua yang paling utama ya Pak dari sudut pandang saya. Artinya gini, yang pertama adalah kita harus banyak ilmu pengetahuan Pak. Jadi kita harus banyak ilmu pengetahuan, wawasan, ya itu yang pertama, syarat mutlaknya itu. Karena setiap detik itu ada jutaan peluang yang ada di depan mata kita sebenarnya. Yang kedua ada faktor keberanian Pak Kori. Kalau kita sudah punya cukup pengetahuan, oh ini peluang, oh ada masalah yang dialami orang-orang, ini peluang. Ada masalah ini peluang, ada masalah ini peluang. Nah tinggal yang kedua adalah keberanian Pak. Kita mau mengambil peluang yang mana nih? Gitu. Jadi dua faktor itu yang sangat menentukan bagaimana kita sukses untuk menangkap dan melihat peluang, mengambil peluang dan bisa menjadikannya sesuatu untuk kita, gitu. Jadi yang pertama pengetahuan dan yang kedua keberanian, gitu Pak. Karena kalau saya ngelihat gini ya, kalau kita sama-sama ngikutin ya, kalau di dunia yang sekarang ini, di dunia industri yang sudah pesat, sekarang dunia industrinya sudah 5.0 gitu ya. Iya. Di mana waktu itu di era industri 4.0 yang sangat membuat gebrakan itu salah satunya di Indonesia adalah
Pak Nadim ya, Pak Peri ya, ada Iya. Gojek ya, di mana orang punya beliau ini bisa melihat, oh orang punya masalah nih. Kalau sebenarnya sangat bikin satu apps gitu kan, yang dimana di situ sebenarnya kalau dilihat dia tidak punya motor sebanyak itu, dia tidak punya tenaga kerja sebanyak itu, tapi gimana beliau bisa menjembatani antara yang punya masalah dengan yang punya solusi gitu, Pak Peri. Iya. Jadi ini soal bagaimana kita bisa punya pengetahuan untuk menangkap masalah itu jadi satu peluang gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita punya keberanian. Karena keberanian ini faktor yang sangat penting. Kita ambil peluang ini atau enggak, gitu Pak. Dua hal ya berarti ya. Baca Kalau dari peluangnya. sudut pandang saya seperti itu Pak Kori. Oke, dua hal Dua berarti hal. Pak Rupi ya. Yang Betul, saya tangkap dua hal. Gimana cara kita Iya. membaca peluangnya tadi, dan juga keberanian mengeksekusi peluangnya itu justru penting juga Pak ya. Mengeksekusi peluangnya. Betul, betul Pak. Karena kalau kita ngomong ya, kalau sekarang ini kan kalau saya melihat itu sangat banyak sekali tenaga-tenaga profesional muda itu yang mereka sangat luar biasa Pak, punya ide gitu kan. Oh saya punya ide bikin seperti ini, saya punya ide bikin solusi ini. Tapi masalahnya hanya satu, ide itu bukan hanya satu orang yang punya, tapi beberapa orang mempunyai ide yang sama. Tinggal Iya. bagaimana ide tersebut dieksekusi. Masalahnya itu Pak, karena setiap orang yang berbeda pasti hasilnya berbeda. Cara mengeksekusinya berbeda, pasti resultnya akan berbeda. Betul, Seperti betul. itu Pak Bari. Seperti itu. Setuju Gitu, banget Pak. saya Pak. Iya, benar banget. Ya. Jadi memang eksekusi peluang juga sangat penting ya. Untuk setelah kita bisa membaca peluang, kalau nggak dieksekusi juga percuma. Akhirnya yang mengeksekusi peluang itu adalah orang lain Siap. nih. Betul. Nah, Betul Pak, karena zaman sekarang itu ide sudah common ya Pak ya. nah itu Karena dia. bisa jadi ketika kita bercerita ide kepada teman di sebelah gitu ya, atau Iya. teman akrab, tanpa kita sadari kadang-kadang nyeletuk, saya juga punya ide yang sama gitu Pak. Artinya setiap orang bisa melihat masalah itu sebagai peluang sebenarnya gitu. Dan punya ide sebenarnya, tapi tinggal bagaimana keberanian untuk mengeksekusinya itu sih Pak. Itu yang paling utama gitu. Oke, menarik banget Pak Ruby. Cuma gini Pak, kadang saat kita misalkan kita sudah bisa nih membaca peluang, cuma kadang Siap. kita ragu nih, aku bisa nggak ya eksekusi peluang ini ya? Ada keraguan di aduh, kayaknya aku belum mumpuni juga nih pengetahuannya, gimana ya? Ya. Ada keraguan kayak gitu Pak Ruby biasanya. Nah, itu gimana Pak solusinya? Iya. Mungkin ada triknya mungkin Pak untuk Oke. mengatasi itu. Oke, dalam ilmu eksekusi Pak Kori ya, kita membahasnya sekarang ilmu eksekusi. Iya. Ilmu eksekusi itu saya belajar dari banyak orang sukses di Indonesia ya Pak. Saya mengikuti beberapa materi dari seminar dan motivasi beberapa orang sukses. Itu saya punya dua teorinya Pak. Jadi yang pertama adalah teori antisipasi. Sebenarnya. Ya, yang pertama teorinya antisipasi dan yang kedua adalah alokasi. Jadi saya bahas lebih detailnya ke alokasi ya Pak Korgi ya. Gitu. Karena mungkin kalau buat kita, bagaimana kita mengalokasikan mungkin kita sekarang punya aset, punya harta. Bagaimana kita mengalokasikan aset atau harta kita? Atau bagaimana kita mengalokasikan waktu kita? Bagaimana kita mengalokasikan bahkan energi Pak. Energi itu juga butuh alokasi gitu ya, supaya kita bisa prima sepanjang hari, kita bisa menangkap peluang-peluang yang hadir setiap saat gitu. Kita juga punya alokasi untuk keluarga, alokasi untuk belajar dan lain-lain. Tapi yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita mengalokasikan waktu kita, energi kita untuk yang utama, dan yang paling utama itu belajar Pak Kori. Karena kembali lagi ke prinsip pertama tadi gitu ya. Yeah. Pada saat kita belum punya pengetahuan yang cukup, ya kita belum punya pengetahuan yang cukup, kita akan melihat suatu masalah atau suatu peluang itu sebagai biasa aja gitu. Yeah, Tapi betul. ketika kita melihat sesuatu peluang atau suatu masalah itu, oh ini bisa nih kalau saya bikin seperti ini dengan nanti bisa memecahkan masalah ini seperti ini, kira-kira berapa banyak orang yang bisa saya pecahkan masalahnya?
Saya Iya, bisa membuat apa dari situ? Saya bisa mendapatkan apa? Orang yang saya kasih solusinya bisa memberikan dampak apa ke saya juga gitu. betul Jadi yang betul. paling penting adalah alokasi waktu. Alokasi waktu itu sangat utama adalah untuk belajar, Pak. Untuk Mhm. mengasah kemampuan, untuk mengasah skill kita, untuk meningkatkan wawasan kita supaya kita punya apa ya, bekal yang cukup untuk mengeksekusi peluang yang hadir di depan mata kita. Itu sih, Pak, Betul betul. gitu. Kalau yang seperti tadi Pak Rupi contohkan, misalkan aplikasi Gojek ya. Dulu Pak Siap. Nadiem melihat kemacetan di Jakarta itu sebagai peluang ya Pak. Di saat orang lain melihatnya sebagai masalah ya Pak. Betul, betul, Pak. Di saat orang punya masalah yang sama dan banyak orang dengan kumpulan jumlah yang besar itu punya masalah yang sama, beliau mencoba, "Oh, ini kalau dibikin solusinya kayaknya keren," gitu ya. Iya iya Kayaknya jutaan manusia akan terbantu gitu ya, kayaknya iya jutaan orang akan terbantu gitu. Dan juga bukan hanya orang yang punya masalah, Pak, tapi juga orang yang menyediakan solusi juga terbantu, betul gitu Pak betul. Ferry. Jadi jadi sama-sama win-win ya. Kalau dalam arti sekarang itu win-win atau kolaborasi. Nggak ada kan win-win loss atau sesuatu pihak yang dirugikan, gitu Mhm. Pak Ferry. Benar benar benar. Menarik Ya, banget. Nah, mungkin Pak Rupi bisa share nih ada pengalaman di mungkin kehidupan Pak Rupi terkait menangkap peluang dan mengeksekusinya Pak. Mungkin bisa di-share untuk sobat semanggi di rumah. siap. Silakan Pak. Kalau kita di dunia sales ya Pak Ferry, utamanya kan kita di dunia sales, itu beberapa tips yang bisa saya bagi ke teman-teman Semanggi University. Salah satunya yang saya pelajari juga itu ada istilah smart card ya Pak Ferry, atau networking gitu kan. Jadi kalau kita bergaul itu jangan yang oke lah kita bergaul dengan orang yang selevel kita gitu ya. Saya Ya. bilang level itu mungkin dalam hal pengetahuan atau Mhm. pendapatan. Ya. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selevel kita atau sependapatan dengan kita itu iya yang kita bicarakan adalah hal-hal yang wajar gitu ya Pak Korea, hal-hal yang manusiawi gitu kan. Hal-hal yang mungkin oke lah kita sharing dan lain-lain. Tapi salah satu hal yang saya pernah lakukan dan ini dampaknya luar biasa adalah bergaul dengan orang yang di atas kita secara taraf kesuksesan, Ya. secara taraf ekonomi dan lain-lain. Itu bergaul dengan orang-orang yang di atas. Jadi kalau ilmunya kita bergaul dengan orang-orang yang di atas, otomatis kita akan terkatrol gitu Pak. Iya, Kita akan betul. otomatis mendapatkan sharing-sharing kiat-kiat suksesnya itu minimal Pak. Mendapatkan networkingnya juga dengan orang-orang yang juga mungkin levelnya udah CEO atau business owner, ini akan tentunya lebih berdampak besar tentunya bagi saya sendiri sebagai salesperson gitu Pak Kori. Di mana di situ minimal saya akan bisa punya leverage yang bagus di networking saya. Saya akan kenal dengan beberapa CEO atau saya akan kenal dengan minimal decision maker atau direktur atau direksi dari perusahaan-perusahaan lain atau bahkan seperti apa namanya pemilik bisnis yang lain Pak. Itu akan sangat Ya, berdampak. Minimal energinya menular Pak. Yang betul. pertama, yang kedua, knowledge dan insight kita akan jadi terangkat juga gitu Pak. Oh, kita jadi tahu ya proses produksi seperti apa, konsep bisnis seperti apa, gitu, Pak. Minimal itu. Dan yang lebih luar biasa dahsyat adalah ketika kita diperkenalkan atau bahkan sampai kita bisa menawarkan produk solusi kita dan itu memuaskan dan bahkan sampai direferensikan ke partner-partnernya yang lain. Itu lebih dahsyat luar biasa Pak Kori. Luar biasa. Seperti itu. Iya, iya. Jadi itu salah Setuju. satu contoh menangkap peluang Pak kalau di dunia sales ya. Iya. Bergaullah dengan orang-orang yang sudah lebih dulu sukses, sudah lebih dulu punya meraih sesuatu ya dari kita gitu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang biasa-biasa. Gitu Pak. Itu salah satu Oke. tips dari saya. Gitu. Luar biasa Pak Rupi. Karena memang gini ya, kalau tadi Pak Rupi sampaikan insight-nya atau mungkin energi yang bisa ditularkan oleh orang yang di atas kita, itu memang
sangat apa ya, benar-benar real, nyata. Dalam artian gini, Betul. apa yang Betul. diobrolkan, apa yang dibicarakan, kalau itu mereka level CEO, beda, sangat beda sekali dengan level misalkan staff atau ini Betul. banyak apa-apa, tapi yang dibicarakan adalah sudah ide, sudah peluang di sana, peluang di sini, ada Betul, Pak. kesempatan di sana, kesempatan di sini. Betul. Jadi itu Betul. akan benar-benar melatih kita juga ya Pak, melatih insting kita untuk bisa gimana melihat, Betul. membaca peluang, membaca kesempatan. Itu benar-benar akan berdampak positif terhadap kita gitu mungkin kira-kira Pak Rupi ya. Betul Pak, karena gini Pak ya, kalau kita misalkan bergaulnya dengan level CEO nih Pak, Ya. yang namanya level CEO atau mungkin pemegang saham, yang mereka pikirkan adalah begini, bagaimana saya bisa mengembangkan modal saya, bagaimana saya memilih investasi yang akan saya ambil alih misalkan seperti itu. Minimal Pak, minimal ya, kita akan tertular salah satu yang tadi di awal saya sebut keberanian. Minimal itu, karena bagaimana kita menghitung ya sebuah peluang itu, kalau mungkin di level CEO akan gini mikirnya, bagaimana saya mengembangkan bisnis saya, dengan cara mungkin menambah tim sales baru, atau merubah sistem komisinya, atau mungkin mengembangkan wilayah baru, atau mungkin mengakuisisi bisnis yang lain gitu ya. Minimal kita akan tertular satu, ambil keputusan, berani untuk melangkah di situ Pak. Karena saat kita sudah punya pengetahuan cukup, tanpa keberanian ya kita jalan di tempat Pak, seperti itu. Jadi dari situ minimal kita punya banyak sekali wawasan, seperti ini ya caranya, kalau kita membaca peluang itu seperti ini ya, ternyata yang kita pahami itu biasa-biasa aja, bagi orang lain itu wow banget gitu. Orang berani invest, orang berani membeli sebuah tanah kosong misalkan, atau orang berani membeli ruko gitu. Padahal kita belum tahu nih ruko nanti mau dibeli buat apa gitu kan. Ternyata di dalam kepalanya sudah banyak sekali ide-ide, nanti saya bikin gini, nanti saya mengakuisisi merchant ini, nanti saya ikut franchise ini dan lain-lain gitu Pak. Jadi minimal kita akan tertular polanya, kita mencari polanya ya Pak, lebih ke arah belajar polanya, bagaimana sih polanya CEO itu dalam memandang satu peluang, dalam mengambil keputusan untuk ngambil peluang tersebut gitu Pak Kori. Yang saya pahami seperti itu Pak, gitu dari pengalaman saya. Luar biasa Pak Rupi, sharing pengalamannya. Mantap. Sobat Semanggi, hari ini kita benar-benar beruntung karena Pak Rupi bisa share hal yang luar biasa kepada kita, dan mestinya ini bisa dijadikan semacam insight ya buat diri kita ya, untuk bisa lebih positif lagi, untuk bisa lebih peka lagi terhadap peluang dan kesempatan yang banyak sekali di sekitar kita, di depan mata kita. Dan tadi yang terakhir juga ada tips ilmu yang cukup menarik saat kita sudah memperbaiki circle kita ya. Jadi siapa yang kita circle di sekitar kita ini benar-benar sangat menentukan masa depan kita ya. Jika kita berteman dengan CEO ya minimal kita akan jadi CEO suatu saat nanti gitu kan Pak. Luar biasa sekali Pak Rupi. Oke. Siap Pak. Gimana minimal kita akan punya pola pikir seorang CEO Pak. Betul. Karena yang paling penting itu pola pikirnya Pak. Ada salah satu quote ya Pak ya. Ada salah satu quote dari orang yang paling terkenal di muka bumi, yaitu Albert Einstein gitu ya. Bukan penyanyi jazz Pak ya. Albert Einstein itu salah satu quote yang sangat menginspirasi begini Pak. Orang yang menginginkan hasil yang beda tapi terus-menerus melakukan hal yang sama, dalam tanda kutip itu adalah orang gila Pak Kori. Jadi kalau menginginkan hasil yang berbeda ya lakukan dengan cara yang berbeda gitu. Kalau kita melakukan rutinitas yang sama dengan cara yang sama, kemudian di kemudian hari kita menginginkan hasil yang berbeda, itu kata Profesor Albert Einstein, itu orang gila gitu Pak. Jadi ya salah satu kuncinya adalah mengalokasikan waktu, energi. Kalau memang mungkin kita masih punya keterbatasan modal, minimal kita mengalokasikan waktu untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, untuk memperbaiki mindset kita gitu Pak Kori. Oke, siap. Terima kasih Pak Rupi, luar biasa sharingnya pada hari ini. Oke Sobat Semanggi,
mungkin untuk sesi podcast kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di sesi Siap. selanjutnya. Oke Pak Rupi, terima kasih atas Oke, waktunya. terima kasih Pak Kori atas waktunya. Oke, sukses Terima selalu kasih Pak. Sobat Semanggi. Terima kasih. Sukses selalu Pak Kori. Sukses selalu. Luar biasa dahsyat ini ya Pak Kori. Thank you waktunya. Sampai ketemu di podcast yang lain ya Pak. Thank you. Oke, siap.